Culture. Tahun kemarin hampir semua orang, khususnya anak muda atau yang masih memiliki jiwa muda, berbondong-bondong pengen banget menganut aliran culture. Fashionnya harus culture, cara jalannya juga harus culture, hobinya culture, bahkan sampai mobilnya juga culture. Intinya semuanya harus culture. Menariknya adalah, dalam dunia mobil, culture biasanya merujuk ke suatu modifikasi, tapi bisa juga merujuk ke mobilnya. Mungkin kalau perihal culture dimodifikasi, hampir semua mobil bisa melakukan modifikasi culture tersebut. Kasarnya, apapun mobilnya bisa jadi culture. Tapi kalau culture modifikasi walaupun menarik, tapi tidak semenarik itu. Karena kasta tertinggi culture tentu aja bukan dimodifikasi, melainkan mobilnya yang emang udah di branding menjadi mobil culture dari lahir oleh kebanyakan orang. Dan salah satu mobil yang disebut culture adalah Karimun. Entah itu Karimun kotak, Estilo, atau Wagon R. Intinya semuanya culture. Dengan adanya status culture di mobil Karimun, akhirnya Karimun kegoreng harganya. Ya, Karimun apalagi yang Cargo adalah mobil tua, yang seharusnya harga mobil ini cuma di bawah 30 jutaan aja. Karena mau bagaimanapun, mobil ini ya nggak ada kelebihannya sama sekali dan nggak pernah menjadi favorit kebanyakan orang dari dulu sampai sekarang. Bahkan rasa berkendaranya kayak naik angkot. Ya nggak heran sih, karena emang mesinnya sama kayak Carry. Namun walaupun begitu, karena ada status culture yang melekat di Karimun, khususnya di Karimun kotak nih, dia adalah kasta tertinggi mobil culture di jajaran Karimun. Harga mobil ini digoreng-goreng terus, bahkan pernah di satu titik, harga mobil ini hampir di 100 juta atau bahkan 100 juta lebih. Emang sih, terkadang kalau yang harganya segitu udah full restorasi dan biasanya modifikasinya emang udah culture banget. Tapi apa iya harganya layak sampai segitu? Ya layak-layak aja sih sebenarnya ketika lagi digoreng. Namun yang namanya gorengan, jangan pernah lupa untuk diangkat. Karena kalau kelamaan digorengnya, bukannya semakin crispy, malah jadi gosong. Dan sayangnya, Karimun digorengnya kelamaan jadinya ya gosong. Bentar, walaupun Karimun ini udah gosong dan harganya udah kembali normal, tapi kita harus mengakui kalau Karimun memiliki bentuk yang cukup unik. Kalau bentuknya cukup unik begini, kita harus hati-hati bawa mobil ini di jalan. Karena hari apes nggak ada di kalender. Terkadang kita udah nyetir dengan santai dan hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati. Udah gitu dia yang nabrak, dia yang galak, karena dia merasa benar. Kalau kondisinya begini, biasanya berujung dengan cekcok yang tiada akhir. Makanya untuk menghindari hal ini, bukan tabrakannya ya, tapi cekcoknya. Di zaman sekarang udah wajib banget pakai dashcam di mobil kalian, karena alat ini bisa menjadi alat bantu untuk bukti kronologi kejadian tersebut. Tapi nih, jangan sembarangan pakai dashcam, karena dashcam yang dipakai harus memiliki kualitas bagus dalam hal penangkapan gambar, dan kalau bisa udah support sampai 2K. Tapi emang ada? Jawabannya ada. Kenalin, ini adalah M310 2K dari 7OMI. Di sini saya udah pegang barangnya. Bentuknya simple dan cakep banget sih ini, dan tidak akan mengganggu visibilitas kalian dalam hal menyetir. Build quality-nya pun juga nggak kaleng-kaleng, benar-benar terasa premium, bahkan terlalu premium di rentang harga segini. Dalam paketnya kalian hanya mendapatkan unit, kabelnya, dan colokannya. Tapi nih kalian bisa membeli hardware kitnya secara terpisah. Dengan hardware kit, kalian bisa mendapatkan perlindungan yang lebih, misalnya untuk pemantauan 24 jam dan lainnya. Dan karena bentuknya simple banget, udah pasti masangnya pun juga pasti akan simple juga. Tinggal tempel di kaca mobil kalian, kemudian urut kabel di sela-sela plafon, colokin ke bagian sekring jika menggunakan hardware kit, dan jika tidak menggunakan hardware kit, gunakan colokan charger aja. Setelah kepasang, mobil kalian langsung terproteksi selama 24 jam jika menggunakan hardware kit. Lalu untuk gambar yang dihasilkan juga benar-benar memuaskan. Ini adalah gambar di siang hari, dan ketajamannya benar-benar cukup. Dan untuk gambar malam harinya pun juga sangat memukau, karena 7OMI M310 2K punya fitur Night Vision. Dengan fitur ini, plat nomor orang lain bisa terlihat dengan jelas dan ini adalah hal yang paling penting jika menggunakan dashcam. Nggak sampai di situ fiturnya. 7OMI M310 2K punya fitur kamera yang bisa diputar sampai 360 derajat secara manual. Jadi bisa digunakan untuk kamera kabin. Jadi kalian yang mau mengabadikan momen bersama keluarga di mobil atau mau ngevlog, kamera ini udah support banget. Kenapa? Ya karena resolusi yang dihasilkan udah 2K dan semua ini udah dibungkus dalam satu aplikasi. Yang mana di dalam aplikasinya, kalian bisa melihat hasil rekaman, download hasil rekaman, dan yang pasti kalian bisa memonitoring emergency recording saat terjadi benturan jika mobil sedang terparkir. Tapi ingat, untuk menggunakan fitur ini kalian harus menggunakan hardware kit. Secara keseluruhan, 7OMI M310 2K sudah lebih dari cukup untuk menjadi alat keamanan dan alat dokumentasi perjalanan kalian. Dengan resolusi 2K, fitur Night Vision, emergency recording saat benturan, kamera bisa diputar 360 derajat, dan semua itu bisa diakses hanya dengan satu apps, 7OMI M310 2K sudah menjawab kebutuhan kita semua untuk saat ini. Belum lagi produk 7OMI selalu di-cover garansi yang panjang. Selain garansi, 7OMI juga punya beberapa titik poin untuk perihal pembelian, klaim garansi, bahkan sampai layanan instalasi.
Jadi ya, mulai dari produk sampai after sales, 7omai sudah memberikan keamanan yang sudah lebih dari cukup. Jadi buat kalian yang mau hadiah scam kualitas premium dan harganya terjangkau, 7omai M310 2K adalah pilihan yang sangat tepat. Pertama-tama kita lihat dulu harga Karimun saat ini. Ternyata masih lumayan bertahan harganya di 50 jutaan. Tapi walaupun begitu, udah ada beberapa orang yang menjual mobil ini di harga 50 juta kurang. Jika harganya terus ditahan di 50 juta dan mobil tersebut udah jarang peminatnya, biasanya harganya akan turun dengan sendirinya. Namun kenapa Karimun yang super culture ini tiba-tiba kurang diminati lagi sama pasar? Jawabannya tentu aja tren yang berubah. Mungkin tahun kemarin apa-apa harus serba culture, namun di tahun ini sudah berbeda arahnya. Yang mana di tahun ini tren mobil lebih ke proper, resto mod atau yang lainnya. Jadi ya tren akan selalu berubah. Dan Karimun adalah mobil yang hanya bisa mengikuti satu tren aja, yaitu culture. Ketika tren ini memudar dan menghilang, tentu aja Karimun juga akan memudar dan menghilang. Namun kenapa mobil ini tidak bisa bertahan harganya? Bukannya kalau suka, ya suka aja sama mobilnya. Ya emang sih, tapi balik lagi ke awal. Mobil ini benar-benar kurang enak dipakai. Tenaganya nggak ada, kenyamanan nggak ada. Satu-satunya kelebihan mobil ini ya cuma AC-nya doang yang dingin dan anti overheat. Karena ya kalian tahulah, radiator Karimun adalah radiator alternatif buat modifikasi mobil yang rawan overheat. Kalau Karimun ada yang overheat, berarti ada yang salah dalam perawatannya. Karena mobil ini hampir mustahil overheat. Iya kan? Dari sini aja udah kelihatan kalau mobil ini bukan dicintai karena kualitasnya, tapi lebih dicintai ke image-nya, yaitu culture. Dan ketika sebuah barang dijual karena image bukan karena value asli, maka satu hal yang pasti terjadi, gelembungnya akan pecah alias anjlok juga harganya. Namun apa yang membuat mobil ini menarik sebenarnya? Sebenarnya kebanyakan orang membeli Karimun itu pertama-tama adalah budget yang terbatas. Ketika kalian punya budget di 40-50 jutaan, pilihan mobil bekas paling cuma ada di mobil-mobil yang sudah berumur. Dan sayangnya kebanyakan mobil di rentang segitu memiliki desain yang kalian tahulah gimana. Udah ketuaan. Dan untuk menutupi hal tersebut, Karimun bisa menjadi jawabannya. Walaupun bentuknya tua, tapi mobil ini menarik dan ngepas banget tren culture sedang booming. Kasarnya naik Karimun ya nggak malu-maluin banget di mata pecintanya. Jadi ya, beli Karimun bukan karena butuh, tapi cuma karena pas aja momennya. Namun walaupun begitu, Karimun sebenarnya mempunyai karismatiknya tersendiri, yang mana mobil ini benar-benar kotak, beda daripada yang lain. Kasarnya lagi, cuman orang yang punya selera aja untuk meminang Karimun. Karena kalau orang yang nggak punya selera nih, nggak mungkin beli Karimun. Karena sekali lagi, selain desain dan radiatornya yang gede, mobil ini benar-benar nggak punya kelebihan sama sekali bahkan di rentang harga segitu. Kenapa? Ya kalau kalian mau cari mobil di rentang harga segitu, sebenarnya kalian masih bisa mendapatkan mobil yang jauh lebih baik dalam hal fitur dan rasa berkendara. Salah satunya Ford Fiesta. Tapi yang nggak disarankan juga sih beli mobil ini sekarang, karena perawatannya bikin kantong boncos. Selain Ford Fiesta, sebenarnya ada beberapa mobil di rentang harga yang sama yang bisa dibilang lebih baik dari Karimun. Tapi ya gitu, jika udah suka, apa mau dikata, Karimun tetap di hati. Walaupun dipakai harian, ini mobil cuma bikin capek doang. Iya kan? Menariknya dari semua adalah, walaupun Karimun saat ini udah agak gosong, tapi Karimun udah bisa jadi bukti nyata kalau yang bisa kena goreng bukan cuma mobil langka, tapi mobil harian dan mobil murah pada masanya juga bisa jadi mobil gorengan. Namun ada satu syarat yang hampir mutlak jika mobil tersebut bisa jadi mobil gorengan, yaitu jumlahnya yang sedikit. Karimun dari zaman pertama diluncurkan tidak pernah menjadi mobil favorit oleh kebanyakan orang. Emang, dari awal kemunculan mobil ini emang udah dinilai cukup unik dan aneh. Walaupun penjualannya sempat bagus, tapi ya nggak bertahan lama. Dan Suzuki juga sempat membuat beberapa generasi Karimun di Indonesia. Dan sayangnya lagi, hampir semua jajaran Karimun di Indonesia ya gagal, apalagi yang Wagon R. Walaupun sempat diminati, tapi sekali lagi, entah kenapa Karimun hanya bisa bagus terjual dalam waktu yang singkat aja. Sisanya ya biasanya langsung mengalami penurunan. Ya emang serba aneh sih di mobil, mulai dari desain, performa, kenyamanan, sampai angka penjualan mobil ini cukup absurd. Pertanyaan lainnya adalah, apakah masih layak membeli Karimun untuk saat ini? Gimana ya? Mobil ini udah keselera sih ya, tapi yang pasti, jika kalian lagi megang Karimun saat ini, buru-buru deh, lepas tuh ke mobil. Karena harganya bisa semakin nyungsep ke depannya jika nggak digoreng lagi. Karena fakta pahit yang harus diterima mobil ini adalah, harga mobil ini tidak akan naik jika tidak kegoreng. Bentar deh, kita bahas sedikit yang Wagon R. Suzuki Karimun Wagon R harganya masih lumayan tinggi saat ini, yang mana harganya mulai dari 72-100 juta rupiah. Padahal kalau kita ngomongin kenyamanan, mobil ini sebenarnya ya 11-12 dengan Agya atau Ayla. Pertanyaannya, apakah kalian mau membeli mobil ini di harga segitu? Pilih yang lain aja nggak sih? Dengan uang 100 juta, pilihan kalian sebenarnya lebih banyak dan lebih menarik. Bahkan kalian nggak mendapatkan mobil LCGC dengan budget segitu. Jadi ya, kenapa harus beli Karimun di harga 100 juta? Iya kan? Karimun adalah mobil yang super unik. Dari zaman dulu bentuknya selalu unik. Dari kotak ke gembung, tiba-tiba balik lagi ke kotak.
Konsep mobil ini sebenarnya adalah keicar, dan ini adalah salah satunya alasan kenapa mobil ini bisa jadi culture. Jika kalian pria yang punya selera, menggunakan Karimun mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena dengan perawatan yang tepat, mobil ini sebenarnya jarang banget rusak. Tapi yang namanya Motuba ya kan, peremajaan di mobil ini benar-benar akan banyak banget. Apalagi mobil ini masih pakai karbu untuk yang kargo. Nggak semua bengkel bisa menangani mobil karbu di saat ini. Jadi ya, Karimun mungkin tidak menarik menurut kebanyakan orang. Namun buat pecintanya, Karimun adalah mahakarya Suzuki yang pernah lahir di dunia. Gimana nih menurut kalian? Masih mau beli Karimun? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.